selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Inas, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi gini Kak Inas, saya Labrar Prapandita dari klinik Alta Medica Physiotherapy Center. Pada hari ini kita akan melakukan konsultasi online. Sebelumnya saya mohon maaf sekali kita harus melakukan diskusi online karena keadaan kita yang sekarang ini dalam keadaan pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa melakukan interaksi langsung, harus melakukan social distancing dan stay at home. Iya, sangat disayangkan ya. Iya, tetapi mau tidak mau kita harus melakukan karena sesuai dengan jadwal, Kak Inas waktu itu sudah mengontak klinik saya pada tanggal 12 April ya, Kak? Tanggal 11, Mas. Oh ya, sorry, tanggal 11 April 2020. Lalu baru bisa dijadwalkan hari ini untuk melakukan konsultasi online. Sebelumnya, saya mau minta izin nih Kak Inas, karena kita butuh rekam medis, saya izin untuk merecord percakapan kita ya, Kak? Oh iya, Mas, silakan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Gini, kita langsung mulai aja ya Kak Inas ya. Oke. Kalau boleh saya tahu, nama lengkap Kak Inas siapa ya? Nama aku Inas Amani. Inas Amani? Iya. Oke, boleh di-spelling Kak Inas? INAS. Oke. AMA. Oke. NY. Oke, terima kasih Kak Inas. Lalu Kak Inas kalau boleh tahu sekarang usianya berapa ya Kak? I'm 19 now. Sekarang saya 19 tahun. Ya? Iya. 19 tahun. Kalau boleh tahu Kak Inas tempat tanggal lahirnya di mana ya Kak? Jakarta, 14 Februari 2001. Jakarta? 14 Februari. 14 Februari. Wah, pas Valentine. Harus Valentine. 14 Februari 2001 ya Kak Inas? Iya, betul. Oke. Terima kasih. Lalu selanjutnya nih kita masuk ke topik pembicaraan kita yang utama. Keluhannya Kak Inas kenapa ya? Gini Mas, aku tuh udah lama banget sakit pundak di sebelah sini nih. Sini, dari leher lah sampai ke sini nih. Nah, itu tuh kalau dulu sih masih biasa aja sih Mas, rasa sakitnya tuh nggak yang ganggu, maksudnya cuma kayak pegel aja, cuma nanti kalau misalnya udah beraktivitas udah kayak biasa lagi gitu, saya nggak ngerasain sakit, cuma akhir-akhir ini udah sekitar 3 bulanan sakitnya tuh konstan Mas gitu, jadi sedikit mengganggu sih, jadi kalau misalnya saya beraktivitas sehari-hari itu agak susah, kayak misalnya harus nyapu atau memasak itu agak sulit, pakai baju. Cukup lama juga ya berarti sakitnya. Tapi Kak Inas ini berarti sekarang tinggal di rumah ya Kak? Iya, saya tinggal sama orang tua saat ini. Dan Kak Inas melakukan aktivitas rumah seperti biasanya ya? Maksudnya banyak melakukan aktivitas di rumah ya? Iya, kadang-kadang dibantu Mbak juga sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku melakukan aktivitas rumah, biasanya mostly mungkin kamar aku aja. Oh, oke. Kira-kira nih, ada selama Kak Inas, kan ini kita kurang lebih udah 2 bulan ya ada di rumah. Ada kaitannya nggak nih selama Kak Inas di rumah ini sama keluhan yang Kak Inas rasakan sekarang? Apakah selama 2 bulan ini overwork di rumah, atau justru karena diem aja di kamar, di kasur, jadi sakit, atau kayak gimana? Ada nggak? Menurut aku sih 50-50 ya Mas, soalnya kan juga kalau misalnya nggak corona ini kan beraktivitas kuliah kayak biasa gitu kan. Bawa tas berat gitu, jadi menurut aku 50-50 sih. Kalau misalnya dibilang iya saat work from home ini
lebih capek gitu ya, karena kan di depan komputer duduk gitu seharian. Cuma kalau misalnya dibilang berpengaruh lebih besar dibandingkan saya nggak di rumah aja, itu sih enggak sih, menurut saya 50-50 sih. Baik. Kalau boleh tahu Kak Inas pakai tasnya nih, tas gendong atau tas lempang atau tas ransel gitu? Jadi tuh sebenarnya saya punya bad habit sih Mas. Dari zaman sekolah tuh kan harus pakai backpack ya, harus pakai ransel gitu. Cuma kadang kalau misalnya udah pulang sekolah tuh suka males gitu loh kalau di dua-duanya di kurang dikencengin ya. Jadi saya cuma sebelah, dan biasanya tuh di sebelah kiri gitu. Cuma saya nggak ini sih, maksudnya dulu dari zaman sekolah tuh kurang berasa sih menurut saya, meskipun kalau tas zaman SMA lumayan berat, tapi saya nggak terlalu merasakan sakit kayak sekarang sih. Cuma ya paling pegel-pegel yang mild aja gitu. Nah kalau sekarang ini semenjak kita dapat dikatakan kita dapat nih titik permasalahannya. Bisa jadi ini efek jangka panjang yang diberikan dari bad habit Kak Inas dulu pas zaman SMA, atau bisa juga ada kemungkinan lain, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan gitu. Kalau boleh saya tahu, Kak Inas punya riwayat penyakit sesuatu atau mungkin kayak keluhan di syaraf atau di tulang atau mungkin di otot Kak Inas pernah mengalami cedera khususnya di bagian bahu atau tidak? Enggak sih Mas, kalau yang berkaitan sama keluhan saya ya. Cuma kalau misalnya riwayat penyakit saya punya asam lambung. Itu aja sih. Secara khususnya penyakitnya itu di penyakit dalam ya, tidak ada kaitannya dengan. Iya, tidak ada kaitannya sama sekali berhubungan dengan gerak terutama di bagian bahu ya Kak Inas ya. Betul. Oke, sebentar saya rangkum dulu. Oke, Kak Inas, terakhir nih saya mau nanya. Seandainya nanti pandemi COVID-19 ini udah selesai, Kak Inas bersedia kan ya untuk datang ke klinik kita? Karena so far kita baru dapat data riwayat rekam medis Kak Inas di yang pas kemarin-kemarin itu kan, keluhan-keluhan Kak Inas, terus terkait dampak sebab akibatnya mungkin kayak tadi yang udah Kak Inas paparkan dari perspektif Kak Inas. Cuma untuk lebih jelasnya kita butuh melakukan fisik assessment. Jadi kita harus melihat asesmen fisik Kak Inas, apakah ada berpengaruh atau mungkin nanti akan berpengaruh di posturalnya, ataukah ada diagnosa lain yang dapat kita temukan melalui asesmen fisik ini. Jadi kita memohon ketersediaannya Kak Inas untuk datang ke klinik kami kalau misalnya nanti pandemi COVID-19 ini sudah selesai. Kira-kira gimana Kak Inas? Oh ya, justru saya malah prefer kalau misalnya bisa ketemu langsung sih, tapi ya nggak apa-apa sih, kayak gini juga. Berarti ya, nanti kita reschedule lagi ya. COVID-19 ini mengacaukan semuanya ya. Betul, ya, di reschedule lagi. Betul. Nanti secepat mungkin kalau misalnya pandemi nanti udah selesai, kita reschedule, kita bikin schedule-nya. Kalau misalnya waktunya cocok, klop, kita langsung ketemu aja ya. Tapi seandainya dalam waktu 1 bulan ke depan, ini kan berdasarkan data ini saya akan menyusun diagnosa awal dulu kan. Seandainya nanti 1 bulan ke depan pandemi COVID-19 ini belum selesai, ada baiknya saya menyampaikan dulu nih diagnosa yang udah saya buat melalui data yang udah diberikan sama Kak Inas. Lalu setelah itu nanti kita akan melakukan konsultasi online kedua. Dan barangkali saya juga bisa menyusun beberapa exercise atau intervensi awal yang sekiranya bisa dilakukan di rumah sama Kak Inas pribadi sendiri, sehingga setidaknya kita mencegah dulu rasa sakitnya itu semakin buruk dan mencegah juga jangan sampai Kak Inas melakukan kegiatan yang overwork dan rasa sakitnya, pain-nya itu akan semakin sakit atau memburuk gitu. Gimana Kak Inas? Oke? Oke, ya, I'm good. Oke. With it. 3. Tapi Mas, aku mau tanya nih, kalau misalnya aku boleh. Kalau misalnya aku ada pertanyaan personal atau misalnya aku ada keluhan tiba-tiba gitu kan, kalau misalnya aku hubunginya lewat klinik kayak aku selama ini, belum tentu bisa nyambungnya ke Mas gitu ya. Nah, iya benar. Pengennya
langsung ke Mas ya gitu. Berarti nanti aku gimana tuh Mas? Oke, Kak Ines bisa nanti langsung, boleh dicatat aja nomor aku langsung. Oh ya boleh. Oke. Ya, bentar. Nomornya, oke sorry. Ya. Nomornya di 087 087 887 887 8787. 8787. Iya, memang Oke. unik nomor saya. Bagus kan ya? Terus kayak ABG aja belinya nomor unik. Iya. Oke. Saya rasa sih itu aja sih Kak Ines. Cuma saya baru sadar nih kita dari tadi ngobrol, ternyata baju kita sama-sama biru ya. Iya, berarti saya ini setelan klinik ya. Berarti saya bisa ngelamar ya. Iya. Ini saya yang ngikutin apa Kak Ines yang ngikutin ya? Kalau saya sih trendsetter Mas, jadi mungkin Mas gitu. Oke, berarti saya kali ya yang ngikutin ya. Oke, kayaknya aku nggak ada pertanyaan lagi deh. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tiba-tiba. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ya Mbak. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Saya nunggu loh chatnya. Kalau misalnya ada pertanyaan ya Mbak. Oh gitu, oke. Siap Mas. Ya, mungkin saya rasa kayak gitu aja sih. Kalau misalnya tadi balik lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, langsung aja chat saya. Kalau misalnya ada keluhan lain atau tiba-tiba ada rasa sakit yang timbul di posisi lain, mungkin akibat dari sakit yang ada di shoulder-nya Mbak tadi, ada baiknya langsung dikomunikasikan saja ke saya supaya kita bisa melakukan tindakan intervensi secepat mungkin. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke. Saran saya sekarang perbanyak istirahat dulu, kurangin overworking, terus terutama di bagian yang sebelah kiri yang berhubungan dengan bahu. Kita harap semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa menangani sakit yang Mbak Ines rasakan lebih cepat, secepat mungkin. Dan ya semoga sama-sama sehat, stay healthy, terus di rumah aja. Pokoknya ditunggu kabar baiknya, ditunggu nanti gimana ke depannya. Oke Mbak Ines? Oke, siap Mas Abrar. Terima kasih Mbak Ines ya. Sama-sama. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.